Sebelum lanjut, kita mereview makam Syekh Subakir yang ada di kampung atau pedesaan Awar-Awar, Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban ini. Ada beberapa orang dari luar daerah, warga setempat menyebutnya dengan sebutan musafir. Orang tersebut bertahun-tahun sudah meninggalkan keluarga, kampung halamannya, berjalan dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, dan jarang pulang. Mereka itu setelah jalan kaki sejauh mungkin, akhirnya berhenti bahkan bertempat tinggal di seputaran makam religi, misalkan di seputaran makam Syekh Subakir ini yang ada di Kecamatan Jenuh, Tuban. Dan tentunya mereka itu dibela-belain berjalan kaki beratus-ratus kilometer, tidak pulang bertahun-tahun, rela meninggalkan keluarga dan kampung halamannya, tidak mungkin tanpa tujuan atau tanpa keinginan. Salah satu contoh warga Banjar dari Jawa Tengah yang terlihat pada gambar ini sudah meninggalkan kampung halaman serta keluarga bertahun-tahun, ingin memiliki sebuah kelebihan, misalkan bisa menyembuhkan orang sakit. Ya, namanya orang berusaha memang 1000 jalan. Ada yang bercita-cita ingin bisa menyembuhkan orang sakit dengan kuliah dulu, misalkan di fakultas kedokteran atau sekolah di keperawatan atau di kebidanan. Namun yang ditempuh beliau adalah benar-benar cara atau jalan yang beda. Sekarang temannya berapa orang, Mas? Tinggal 3. Oh, tinggal berapa hari lagi di sini? Saya kalau belum dapat yang kita inginkan belum mau pulang. Oh, sebelum dapat yang diinginkan belum mau pulang gitu Kita ya. mau tanggung-tanggung, tak keluar dari rumah jauh. Jadi karena sudah nanggung ya, sudah keluar dari rumah, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman, ingin mencari sesuatu yang untuk bermanfaat orang banyak. Oh Insya gitu. Allah, kita cari. Insya Allah di hati saya ya. Iya. Yang dicari itu, bukan cari itu tidak. Bukan mencari harta kekayaan, bukan. Tidak. Bukan mencari gelar kewibawaan atau derajat pangkat, bukan. Sudah nggak zamannya bagi saya. Jadi bagi saya loh, pilihan saya. Kadang orang-orang kan beda ya. Inilah itulah, orang tidak. Bagaimana caranya bisa untuk bermanfaat orang banyak selagi kita masih hidup. Nah, itu toh. Oh, jadi gini ya, cita-citanya ingin mencari sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat dalam arti dunia akhirat apa gimana gitu ya? Dunia akhirat, saya tolong menolong dalam arti kecil ya. Kita bismillah, ada orang sakit, diobati gitu ya, dengan sebisa-bisanya gitu ya. Kita apa itu ya, menyampaikan apa adanya. Enggak apa-apa ya? Oke. Oh iya deh. Jadi Mas ini cita-citanya mulia, misalkan ingin bisa mengobati orang dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu Mas ya? Ya gitu tadilah. Oke Mas, terima kasih ya Mas ya. Beliau selama berada di seputaran makam Syekh Subakir ini, dalam keseharian juga tidak cukup dengan diam duduk-duduk, namun mengerjakan sesuatu apa saja yang bisa dikerjakan. Baiklah, dilanjut kita mereview seputaran makam Syekh Subakir. Seperti apakah suasana dan ceritanya, simak video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat makam Syekh Subakir. Lokasi makam ini dekat dengan laut atau pantai yang disebut dengan Pantai Panduri. Kita berada di Dusun Awar-Awar, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, sisi barat. Jadi dari jalur Jalan Raya Tuban Rembang itu masuk ke arah kanan. Namun pada vlog perjalanan tadi tidak bisa mengambil gambarnya pada saat masuk. Perlu dimaklumi karena banyak kendaraan besar dengan kecepatan tinggi, sehingga saya khawatir dan was-was. Langsung saja kita berada di seputar lokasi makam Syekh Subakir.
Mengenai makam Syekh Subakir versi Tuban ini dekat dengan pemakaman umum, berada dekat pula dengan pantai. Jadi tidak berada di puncak gunung yang ada hutannya. Nah, logikanya biasanya makam seorang wali atau syekh atau sunan terkenal itu semakin lama di seputaran makam itu biasanya semakin ramai dan banyak pemukiman atau perkampungan. Tetapi kalau makam sunan yang bisa dikatakan meragukan itu biasanya berada terpencil dan jauh dari pemukiman. Biasanya seperti itu. Akan tetapi bila ada makam seorang sunan atau wali, letaknya itu misalkan di tengah hutan, di puncak sebuah gunung, dan jauh dari perkampungan, bisa dikatakan itu meragukan. Selagi di tempat lain ada makam yang sama dan tempat itu berada dekat di perkampungan. Sekarang kita kembali ke pesarian atau makam Eyang Kanjeng Syekh Subakir. Lokasi makam ini di sebelah kanannya atau di sebelah timurnya itu adalah perkampungan Dusun Awar-Awar, Desa Tasik Harjo. Dan makam umumnya itu berada di sini. Namun untuk makam Syekh Subakir agak terpisahkan dengan makam umum, berada agak ke utara. Terus di makam ini seringkali kita itu menjumpai para musafir. Musafir itu kalau di era sekarang orang yang sering jalan kaki terus tanpa tujuan dari kota ke kota, bahkan dari provinsi ke provinsi, itu namanya musafir. Makam Syekh Subakir terpisahkan dengan makam umum itu tadi, tapi masih bersebelahan. Di tengah-tengah ratusan atau ribuan makam inilah letak makam Syekh Subakir. Jadi makamnya itu berbaur dengan makam-makam biasa, bukan kok tersendiri di puncak gunung gitu, tidak ya. Nah, kita melihat dulu, melanjutkan dulu melihat ini adalah makam Eyang Syekh Subakir. Mungkin pertanyaan besarnya bagi Anda sekalian yang pernah mendengar tentang adanya makam Syekh Subakir misalkan di Gunung Tidar, terus di Tuban ini, itu bertanya, yang asli yang mana toh? Sekarang begini saja, kalau makam itu tidak asli, tidak usah didatangi. Sudah tahu palsu kok didatangi, sudah tahu tidak asli kok didatangi. Kalau Anda meyakini itu adalah asli, ya monggo didatangi. Kalau semuanya itu dianggap tidak asli, ya tidak usah didatangi. Penak toh jawabannya. Cukup berdoa dari rumah, mudah-mudahan Syekh Subakir yang sebenarnya itu nanti arwahnya diterima di sisi Allah. Semoga apa yang diperbuat semasa hidup bermanfaat bagi orang yang menganut ajarannya. Ini saya ngomong didengarin bapak itu ya. Wah, niki anu Pak nggih. Nggih, panjenengan saking pundi nggih, Pak? Kelahiran rahim ibu Banjarnegara, domisili Jakarta. Oh, kelahiran rahim ibu Banjarnegara, Banjarnegara nggih? Pundi? Banjarnegara. Banjarnegara. Banjarnegara niku Jawa Tengah nggih, Pak nggih? Jawa Tengah. Oh, Dieng. Dieng. Oh, napa sing dipun wastani nyuwun sewu kadang musafir nggih? Oh, nggih. Musafir berkelana. Iya? Carane dadi wong urip. Oh, ngoten. Oh, nggih nggih. Sampun dangu teng mriki? Nanti Desember depan 2 tahun. 2 tahun di sini ya? Oh, nggih nggih. Domisili Jakarta.
Oh nggih. Monggo dipun lanjut nggih. Niki kula pengen jelaskan tentang makam Syekh Subakir. Adapun makam Syekh Subakir yang ada di sini itu yang ada kaitannya dengan siapa itu lupa ya. Sabdo Palon. Nah, jadi kalau kita mendengar cerita Sabdo Palon Syekh Subakir Sabdo Palon di YouTube itu, nah disinilah makamnya Syekh Subakir versi Tuban yang terletak di Dusun Awar-Awar, Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu. Nah teman-teman sekalian, bagi Anda yang ingin datang ke lokasi ini, monggo rute alamatnya sudah saya kasih tahu. Dan bagi Anda sekalian yang menganggap ini tidak asli, gampang, tidak usah datang ke sini. Oke, dilanjut. Di makam ini biasanya orang datang ke sini, ada yang kirim doa, ada yang berkepentingan lain. Nah misalkan ini sedang hening berdoa. Nomor 1 nggak mau, nomor 2 nah ya, terus saya kan pakai tidak, akhirnya saya lempar kaki saya juga bisa jadi kalau di tempat ya kalau memang ketika campur penyawan ini kan wis jatah ini namanya ketika ya iya katanya nomor 1 nomor 2 ternyata nomor 3 ya. Oke, baiklah, kelanjutan setelah kita berada di seputaran makam Syekh Subakir yang pada media-media tertentu atau kita sering menjumpai cerita Syekh Subakir dengan siapa itu ya? Sabdo Palon. Nah, Sabdo Palon. Biasanya kalau kita mendengar cerita Syekh Subakir pasti kaitannya dengan Sabdo Palon. Pertanyaan besarnya mengenai makam Syekh Subakir, ada yang di Gunung Tidar nih Pak nggih. Ada pula yang di Tuban. Terus di mana lagi tuh Pak? Saya nggak tahu Pak, tapi di Blitar itu katanya ada tempat. Nah, di tempat-tempat lain juga panas ada. Juga di sana, jadi katanya itu ada batu tempat sholat gitu. Katanya. Saya nggak pernah. Terus pertanyaan besarnya bagi para pengunjung itu pasti bertanya begini, orang satu kok makamnya banyak, yang benar yang mana? Bahkan beberapa hari yang lalu ada yang datang ke sini bukan untuk ziarah tetapi untuk mengkomplain. Ngoten Pak nggih? Nah, gampang, sejarah adalah sesuatu yang tidak harus atau tidak bisa diperdebatkan. Jadi kalau Anda sekalian kurang yakin dan mengatakan ini tidak asli, tidak usah datang ke sini. Monggo lanjut Pak nggih. Niki kalau Bapak sini gini kok Pak nggih. Pak Dargo. Pak Dargo teng mriki sebagai katakanlah lek basa Jawane juru kunci ngoten nggih Pak nggih. Kuncen nggih. Terus niki kan ada dua cungkup nggih Pak. Yang sebelah situ itu adalah makam yang Syekh Subakir, yang sebelah sini makamnya sinten nggih Pak nggih? Putri Cempo niku sinten nggih Pak? Putri Cempo niku anak Cino. Oh, nggih. Jadi itu ya yang kita bahas di sini Syekh Subakir saja ya. Karena ini Putri Cempo, saya juga temanya bukan itu dari sini, walaupun ada nggih Pak nggih. Konon niku Syekh Subakir niku aslinya dari mana Pak, nyuwun sewu jenengan critakaken Pak nggih. Syekh Subakir niku dari Istanbul, Turki, Persia.
Istanbul, Turki, Persia. Persia ngoten nggih. Jadi dulu Jawa ini katanya kan gung lewang lewung. Jadi manusia kalah karo jin. Akhirnya Sultan Muhammad Wakih dari Istanbul, Turki pernah kirim orang ke Jawa. 7 orang itu nggak ada yang kembali. Ceritanya kalah sama jin Jawa. Saking angkere ngoten nggih. Nah, periode kedua kirim lagi 9 orang. Setelah 9 orang itu dibagi ada 3 bagian. Di timur 3, di tengah 3, di barat 3. Versinya beda-beda. Ada yang ahli tata negara, ada yang ahli pengobatan, ada yang ahli nigir termasuk Syekh Bakir. Nah, kalau ceritanya Syekh Bakir pertama itu datangnya di Tuban. Pertama kali di Tuban Di nggih. Tuban. Di sini itu ceritanya kalau orang Jawa bilang bikin tumbal. Jadi di sini dulu mau tapa itu kesulitan karena jin setan itu banyak yang ganggu, jangan sampai tapa di Jawa. Akhirnya nggak bisa tapa, terus makamnya dipagari batu ini keliling. Ya, begitu dipagari batu ini keliling, dia bisa tapa di sini. Terus selesai tapa di sini, tumbalnya itu jadi dibawa ke Magelang Gunung Tidar. Magelang Gunung Tidar itu termasuk pusernya Pulau Jawa. Iya. Pertengahan Pulau Jawa. Nah, begitu tumbal itu ditanam di situ, Jawa ini bergejolak sangat panas. Jin setan pada mati kepanasan. Nah, niku namanya babat tanah Jawa. Di gunung itu muncul berupa manusia, namanya Sabdo Palon. Sabdo Palon nggih niku tiange, Noro Genggong nggih niku tiange, Semar nggih niku tiange. Dadi niku makanya niki enten pro kalih kontra. Itu kan bukan manusia juga bukan hewan, sebangsa apa ya Semar itu. Jadi itu paling tua di Jawa sebelum banyak ada manusia itu. Kalau pewayangannya Semar ya Pak. Jadi Semar itu wayang sewengi nerung nekakno Semar. Iku dalangnya kan kebingungan. Urus sampai ngetokno Semar. Pernah ada cerita semalam itu tidak boleh mengeluarkan Semar. Jadi dalang itu sampai semalam suntuk sampai pagi sampai siang. Barang begitu Semar dikeluarkan, itu baru nampak matahari sudah tinggi. Itu ceritanya dulu pernah ada. Lah, di gunung itu muncul berupa manusia namanya Sabdo Palon. Itu perang sama Syekh Bakir. 40 hari 40 malam Sabdo Palonnya kalah. Nah, akhirnya bikin perjanjian. Kamu siapa? Saya Syekh Bakir dari Istanbul, Turki, Persia. Saya diutus Sultan Muhammad Wakih ke Jawa untuk membersihkan Pulau Jawa, mendirikan agama Islam. Kan nonton? Lah, Sabdo Palon ngendikan. Lah, di Jawa kan sudah ada 2 agama, Hindu sama Buddha. Kenapa kamu mau bikin agama lagi? Kan gitu. Lah, sejak dulu di Jawa itu sudah ada Islam namanya Islam Kapitayat. Islam Kapitayat itu Islam kejawen nih, Pak. Nah, boleh kamu mendirikan agama Islam tapi ada 4 persyaratan. Kan ngoten Sabdo Palon. Jadi yang pertama, kalau bikin masjid itu bentuknya harus cakra model Jawa meskipun dalamnya orang Islam. Cakra kados niki, Pak. Jadi sing dhuwur cilik terus di nah niku cakra model Jawa meskipun dalamnya orang Islam. Itu persyaratan yang pertama. Nah, yang kedua, tidak boleh ada paksaan dalam agama. Sabdo Palon ngendikane kan ngoten. Memaksakan ngoten nggih. Iya, dadi intine ngeten. Syekh Bakir oleh dakwah, oleh ngaji, tapi orang lain sowok. Jadi intinya tidak boleh ada paksaan dalam agama. Orang biar menentukan keyakinannya sendiri-sendiri. Iku Sabdo Palon ngendikane. Dadi wong aku melok Hindu, Buddha, Islam iku padha. Dadi ora Syekh Bakir iku oleh dakwah, oleh ngaji tapi gak oleh maksa wong. Intine ngoten. Lah, persyaratan ketiga, orang Jawa tidak boleh disamakan dengan orang Arab gitu. Jadi agama Islam di Jawa ya biar melakukan adat Jawa. Yang di Arab ya biar melakukan adat Arab. Nah, persyaratan yang keempat, tidak boleh menghilangkan adat Jawa atau budaya Jawa kan nonton Sabdo Palon. Persyaratan yang keempat, kalau persyaratan yang keempat kamu langgar 500 tahun lagi aku akan muncul bikin gara-gara kan nonton. Lah, sing persyaratan yang keempat itu Sabdo Palon ngendikan ngoten Syekh Bakir iki jawab. Ya, persyaratan yang keempat, saya dan rekan-rekan akan melestarikan dan akan membudayakan budaya Jawa. Seandainya itu hilang atau musnah, itu bukan kehendak saya dan kawan-kawan. Itu menurut zaman yang sudah maju atau modern. Jadi ini adat Jawa hilang atau musnah, itu menurut zaman yang maju.
utawa zaman sing wis modern ngoten. Nek wis maju wis modern sing bocah-bocah kok nom-nom kan wis ora peduli. Kan ngoten. Lah iku atate Jawa. Makanya saya sebagai nggih hentikan seandainya itu hilang atau musnah bukan kehendak saya. Itu menurut zaman yang sudah maju atau modern. Ngoten. Ceritane ngoten kira. Oh, nggih. Nggih, matur suwun nggih Pak nggih. Nggih. Jadi kan di sini kan makam Syekh Subakir ini dikelilingi pagar yang itu batanya tuh besar-besar. Jadi itu bata pagar niku nggih ada sejak dulu pada saat Syekh Subakir memulai bertapa di sini nggih, Pak. Jadi ini yang ngambil saya Subakir, ngambilin laut Buri ini kira-kira ada 1 kilo dari sini. Jadi bekas pengambilan masih ada. Pantesan kok ono pagar iki ora pati rapi tapi ono kan ngoten nggih. Ketoke tapi kuno banget ngoten nggih. Pagar ini peninggalan Eyang Syekh Subakir pula. Jadi bukan kok pagar ini yang bikin warga setempat itu, tidak. Jadi pagar ini sudah ada sejak Syekh Subakir di sini melakukan ritual bertapa apa gimana gitu ya. Katakanlah bertapa gitu ya. Agar pada saat bertapa itu tidak diganggu apapun juga. Jadi dengan ditandai pagar ini, makhluk apapun yang punya nalar atau makhluk yang punya perasaan itu tidak boleh melangkah di pagar ini. Jadi pagar ini mengelilingi makam ini ke sana itu sampai ke kiri. Nah, terus ya kita amati ya ke sana itu. Nah, sampai di sini lagi. Jadi ini sepertinya persegi 4 atau bujur sangkar. Kurang lebih itu panjangnya itu ada piro Mas iki ya? Swidak meter apa piro ya? 20. Rono lho. 30. Nah, jadi ini 30 meter persegi. Selanjutnya di depan makam Syekh Subakir ini ada sebuah pohon. Kalau kita amati itu unik sekali ya. Nah, amati dulu baru kita akan merasakan uniknya. Nah, pohon ini punya karakter banyak akar, yang akar itu biasanya mengarah ke bawah atau ke tanah seperti itu. Setelah akar itu mencapai tanah seperti ini, setelah mencapai tanah, akar tersebut akan membentuk sebuah batang. Anda perhatikan ya. Nah, jadi ini batang yang seperti ini itu asalnya akar yang mencapai ke tanah menjadi batang dan berfungsi untuk menyangga pohon induk. Kita amati. Jadi nanti pada tahun selanjutnya ini kan ada akar yang bergantung dari sini sampai atas. Terus kamera kita tarik ke bawah. Akar ini mengarah ke tanah. Nanti entah berapa tahun kemudian akar itu akan membentuk batang. Ada lagi ya. Ini dahan ini. Perhatikan baik-baik gambar ini, kita arahkan ke kiri tanpa kita putus. Dahan yang besar di atas itu setelah sampai di depan, nah sampai di depan ya. Nah, ini menjadi pohon lagi di sini. Nah, seolah-olah di sini sedang tumbuh sebuah pohon atau batang, padahal ini adalah akar, akar ya. Akar yang tadinya itu dari ranting dahan sana itu ke arah bawah menyentuh tanah dan jadilah sebuah batang. Terus ada lagi, kita perhatikan lagi baik-baik. Di situ ada sebuah dahan, ya kan? Kita perhatikan dahan itu. Dari atas dahan itu kita tarik ke bawah kamera, ke bawah. Terus ya. Nah, di sini setelah menyentuh tanah itu menjadi seperti sebatang pohon lagi. Begitu pula ada lagi yang di depan itu. Nah, itu dua itu ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Itu pun sama dengan yang baru saja saya jelaskan. Nah, untuk lebih jelas dan gamblangnya coba kita ke situ. Kita harus berhati-hati karena di sini banyak sekali
patok makam-makam warga, jangan sampai kita nanti nyandung apa gimana ya. Coba kita muter lewat sini. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini ada 2 akar atau dua batang yang mengarah ke atas. Terus nantinya dari setekam akar ya, setekam akar yang ke bawah itu, lama-lama akar-akar itu, ratusan akar itu akan menjadi satu, menyatu menjadi sebuah batang. Kita perhatikan yang ini, seperti halnya yang di sebelah kanan ini. Nah, ini nanti lambat laun ratusan akar ini nanti akan membentuk satu buah batang yang utuh. Perhatikan ya, gambarnya agak silau. Nah, kita perhatikan seperti itu. Contoh lain yang selain di sebelah kiri, jadi perbandingannya, kalau yang kanan ini ratusan akar itu belum bisa menyatu, tetapi kalau yang sebelah kiri ini, nah ini sudah bisa menyatu menjadi satu batang yang utuh. Nah, seperti ini. Ajaib dan aneh. Aduh, saya kira ular itu tadi ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang sudah menjadi akar menjadi sebuah batang yang utuh yang ini. Nah, ini sudah utuh. Jadi dulunya awalnya ini pohon di depan ini seperti ini. Nah, seperti inilah. Seperti ini kita amati dari atas sampai ke bawah. Terus ini pohon apa saya juga tidak tahu namanya ini ya. Atau pohon panggang atau pohon krebet. Mengenai posisi dan lokasi saya ini, perhatikan baik-baik. Di depan itu adalah pemukiman kampung miliarder yang ada di Jenu, Tuban. Jadi sekarang ini posisi kita berada di Jenu, Tuban. Nah, jalan yang ada di depan saya ini ke kiri ke arah Tuban, ke kanan ke arah Rembang, dan nanti kita mengambil yang kanan ini. Dari tempat ini ke makam Syekh Subakir itu sekitar 7 km. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekilas saja tentang kampung miliarder yang ada di depan itu dulu pindahan dari sebuah kawasan yang kawasannya itu dibeli oleh perusahaan, rumah dan tegal sawahnya, lalu mereka itu direkomendasikan atau diberi tempat seperti itu di tempat itu, namun tempat itu juga tidak gratis melainkan membeli. Nah, salah satunya adalah ini tanah yang ada di kanan ini, kan ini ada pagar-pagar besi ya. Nah, setelah pagar besi itu dulu di dalam sana itu ada perkampungan dan juga perkebunan. Karena dibeli oleh perusahaan atau BUMN atau apa, saya juga kurang paham. Karena pada saat jual beli itu saya kan tidak diajak musyawarah, jadi saya tidak tahu. Langsung saja kita menuju ke lokasi makam Syekh Subakir ke depan sana itu atau ke arah barat. Nah, itu ada bis PO Jaya Utama yang warnanya biru. Kini kita memulai perjalanan menuju ke makam Syekh Subakir yang asli versi Tuban. Kalau ada yang mengatakan makam tersebut tidak asli, maka orang itu bisa dikatakan kurang kerjaan. Begitu pula mereka-mereka yang mengatakan makam Syekh Subakir di Gunung Tidar dan di berbagai tempat lain tidak asli, itu pun orang kurang kerjaan. Dan saya ini pun sebenarnya bisa juga dikatakan kurang kerjaan, karena di era sekarang itu memang mencari kerja itu susah sekali ya. Syekh Subakir sebenarnya asli dari negara Persia, mendarat pertama kali di tanah Jawa di pesisir pantai utara yaitu Tuban. Datang ke Pulau Jawa merupakan pertama kali penyebar agama Islam
dan pada saat itu Pulau Jawa masih kondisi alas gung lewang-lewong atau penduduknya itu masih sedikit sekali. Kondisi tanah Jawa pada saat itu angker, waru-waru doyong, ilu-ilu banaspati, jalmo moro jalmo mati. Singkat kata, singkat cerita, pada saat Syekh Subakir masuk di tanah Jawa dengan tujuan untuk menyebarkan syiar Islam, dipertanyakan oleh Sabdo Palon, "Kowe kok unyak-unyuk slonang-slonong mlebu ning tanah Jawa arep nyebarne agama kuwi agama apa to? Wong tanah Jawa kuwi ora mbutuhne agamamu, ora agama-agamonan. Merga ning tanah Jawa kuwi wis eneng keyakinan sing diarani kapitayan, percaya mring Gusti kang gawe urip, kang nyipta jagat saisine." Setelah mendengarkan berbagai pertanyaan dari Sabdo Palon, maka Syekh Subakir pun menjelaskan dengan rinci tentang agama yang akan disebarkan di tanah Jawa. "Oh alah, dadi agamamu ki ngene to, jenenge agama Islam ya to. Terus kuwi panutane Kanjeng Nabi Muhammad, kitabe Al-Qur'an karo Al-Hadis ya to. Ya wis, apik kuwi matuk, cocok, masuk Pak Eko. Merga agamamu kuwi lek tak rasa-rasane, tak angen-angen, tak pikir-pikir ya luwih rinci, sing disembah ya mung siji utawa Maha Tunggal. Ya wis, matuk-matuk, aku seneng agamamu kuwi. Tapi tenan lho ya, merga wong kene iki akeh sing urung mudeng bahasa Arab. Tur engko sak teruse ya apa sing eneng ning tanah Jawa iki aja dirubah-rubah. Umpamane tembang, tembung, budaya, busana aja pisan-pisan kok rubah lho ya. Ya wis lanjut, tapi lek umpama sak wayah-wayah budaya, busana, tembang, tembung ning tanah Jawa kene kok rubah, kok ilangi, kowe engko tak jejeki ndasmu. Nah, itu tadi kurang lebih bahasa yang dikreasikan oleh seorang kreator. Namun pada masa itu percakapan yang sebenarnya bukan seperti itu. Selanjutnya mengenai kisah atau cerita antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon, marilah kita uraikan atau kita analisis bersama. Sabdo Palon dan Noyo Genggong merupakan abdi dari Damar Wulan. Di sisi lain ada cerita sejarah pertama kali masuknya agama Islam di Jawa. Agama Islam pertama kali masuk di negeri Nusantara dibawa oleh kalangan saudagar dari negeri Gujarat. Kemudian untuk yang di tanah Jawa disebarkan atau disiarkan oleh para sunan atau para wali. Selanjutnya, bagaimanakah menurut pendapat Anda? Mungkin Anda punya sebuah pandangan tentang ini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Selanjutnya mengenai konten video YouTube yang satu ini, setidak-tidaknya semoga memberikan informasi, edukasi, dan bermanfaat. Salam sehat untuk semua, sehat yang menonton, sehat yang ditonton, salam sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.